Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan Mbah di siang hari ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang sekarang ini sementara beraktivitas bekerja selalu mendatangkan keberkahan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Mbah akan memberikan ilmu kembali, yaitu ilmu-ilmu leluhur kita, mbah-mbah dulu, ya, para tetua-tetua yang sangat hebat tentunya, mewariskan ilmu-ilmu kepada keturunannya sehingga sampai saat ini. Namun memang sudah banyak yang sudah melupakan warisan-warisan leluhur kita. Ya. Kemudian ilmu apa yang akan Mbah sampaikan atau teruskan, ya? Yang dulu ilmu itu dimiliki para leluhur, yaitu tentang manfaat binatang, ya. Binatang yang sudah mati, yaitu sejenis kera atau monyet. Kalau di daerah Mbah di sini mengatakan itu yaki. Yaki yang sudah mati, bukan dimatikan, bukan dibunuh, ya, karena membunuh binatang itu, binatang apa saja itu tidak baik, tidak baik. Tentu kalau membunuh ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau sengaja tidak ada alasan apa untuk membunuh binatang, tidak boleh. Sayangilah binatang, binatang apa saja. Kembali ke warisan ilmu leluhur tentang binatang, monyet, kera atau yaki yang sudah mati, katakan lagi yang sudah mati. Itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bagian kepala. Ternyata bagian kepala kera itu ada manfaatnya. Pada zaman dulu, ya, pada zaman peperangan itu kepala kera itu bisa ditaruh di bagian tubuh kita. Entah ditaruh di bagian dijadikan sabuk, dibungkus dijadikan sabuk, atau ditaruh di bagian kepala. Itu kata leluhur, kata Mbah, ternyata manfaatnya sangat besar, yaitu tidak mempan oleh senjata apapun kalau dalam peperangan. Itu kepalanya. Jadi bisa ditaruh di bagian tubuh mana saja. Dibawa maju di medan laga peperangan. Itu ternyata manfaatnya itu tidak mempan oleh senjata apapun. Kemudian yang kedua yaitu manfaat taring dan giginya. Taring dan giginya itu manfaatnya apa? Ternyata taring dan giginya itu juga bermanfaat di kancah peperangan zaman dulu. Konon ceritanya, ya, para leluhur, jika taring dan giginya, boleh taringnya atau giginya, itu kalau digariskan kepada seseorang atau dicakarkan pada orang, ya, orang itu akan jadi kaku, tidak bisa bergerak, sehingga kita mudah melumpuhkan. Itu taring dan giginya. Jika ditaruh di cincin, mungkin kalau digarukkan kepada lawan, itu lawan tidak bisa berkutik, menjadi kaku. Kemudian apa lagi? Nah, yang kedua itu yang membuat kita kebal katanya itu adalah otak, ya. Otak dicampur dengan minyak apa saja, ya. Otak kera tadi ditaruh di gebias atau botol, ya.
taruh di botol, campur minyak kelapa, atau minyak apa saja, yang penting bukan bensin solar atau yang mudah terbakar. Itu dicampur, kemudian dioleskan di seluruh tubuh. Itu juga membuat badan kita kebal dari senjata apapun, sehingga kita kalau maju peperangan bisa menang. Kepala, otak, kemudian taring, sudah 3 bagiannya. Kemudian darahnya, darah kera tadi, kalau darah tersebut dicampur dengan air susu, bila dioleskan di ketel, di ketel atau belanga, tentunya dioleskan bagian luar. Karena belanga itu dipakai untuk menanak nasi atau memasak. Itu tidak akan mendidih, nasi tidak akan masak karena panasnya tidak tembus kepada nasi ke air itu. Jadi biar dibakar berlama-lama itu tidak akan masak karena panas tidak tembus. Itu bisa menahan panas. Jadi itu darahnya dicampur dengan air susu, dioleskan di belanga, itu nasi atau masakan apa sih tidak akan masak karena tidak panas, walaupun sudah dibakar ya, sudah lama dibakar, tetap nggak masak. Kemudian salah satu yaitu bisa menghilangkan pandangan pencuri kepada barang yang akan dicuri. Itu caranya bagaimana? Itu bila kita mendapatkan kera yang sudah mati, itu kita ambil bulunya. Nah, bulunya itu kita sebar di pekarangan atau di dalam rumah. Kalau kita sering meninggalkan rumah, di rumah nggak ada penjaga, banyak harta, itu bulunya dihambur. Kalau ada orang jahat atau pencuri yang masuk, itu tidak akan melihat barang-barang yang berharga di situ, sehingga pencuri merasa kecewa, keluar karena tidak bisa mengambil atau tidak bisa melihat harta benda yang ada dalam rumah itu. Jadi itu bagus jika sekarang kan banyak pencuri hambur bulu kera tersebut. Di dalam rumah boleh, di pekarangan juga boleh. Kemudian ada lagi tadi kepala, otak, darah, kemudian bulunya. Selanjutnya itu bagian mata, bagian mata sebelah kanan. Mata sebelah kanan kera itu kalau dicampur dengan getah serut. Getah serut, kalau serut itu sebangsa beringin, itu kan ada getahnya itu. Itu mata kera sebelah kanan dicampur getah serut dan dicampur dengan air mata orang yang menangis, air matanya dicampur. Jadi getah serut campur dengan air mata, kemudian itu diaduk, kemudian dioleskan di pelapuk mata, di bagian muka. Itu disayang orang, dikasih orang, dicintai orang. Ini buat orang yang jomblo, supaya cepat laku. Yang cowok yang belum dapat calon, banyak cewek tertarik. Yang cewek juga ada cowok yang tertarik. Itu sebagai pengasihan, itu warisan mbah dulu. Jadi mata kanan tadi campur dengan getah serut, dengan tetesan air mata yang orang menangis, diaduk, kemudian dioleskan di pelapuk mata. Itu orang mudah jatuh cinta untuk pengasihan. Itu tadi mata kanan. Kemudian untuk mata sebelah kiri, itu hampir-hampir sama juga.
mata sebelah kiri itu kalau dicampur dengan minyak kasturi, dengan minyak kasturi atau kapur barus ya. Kapur barus itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa yang bulat-bulat itu, yang wangi itu, yang taruh di lemari. Itu kalau Mbah bilang kapur barus, dicampur dengan mata kirinya. Itu juga untuk membuat orang yang tadinya mau marah-marah sama kita, ya. Tentunya biasanya orang yang bekerja di perkantoran atau yang punya bos-bos galak, itu bisa dipakai dengan menggunakan tadi mata sebelah kiri dicampur dengan kapur barus, kemudian juga dioleskan di bagian muka, ya. Tapi tentunya nggak usah semua, bagian-bagian tertentu saja. Itu yang tadinya orang akan membenci kita, atau yang mau marah-marah, itu jadi luluh, tidak marah, bahkan akan sayang. Kemudian selanjutnya apa? Kulit bagian perut, kera, kulitnya. Ya. Kulitnya itu kalau dikupas, kemudian kulitnya digosokkan ke tangan atau ke bagian kaki atau bagian badan, ya, itu tahan api. Kita memegang api, memegang apa di benda-benda yang sangat panas, itu tidak terasa panas lagi. Sekiranya ada berapa tadi? 8 ya. 8 kegunaan bagian tubuh kera yang sudah mati tadi. Itulah setidaknya ada 8 yang Mbah ingat, yang dikatakan para leluhur Mbah dulu, itu gunanya untuk itu. Nah, memang kita sering kadang-kadang lupa, ya, tapi saya yakin para leluhur kita dulu membuat kayak begini, ya, ilmu-ilmu ini itu tidak main-main, tidak sembarangan, ya. Tentu terbukti. Asal kita yakin saja, kita akan yakin dengan ilmu-ilmu yang diturunkan tadi, itu sangat bermanfaat tentunya. Namun Mbah selalu pesan, ya, ilmu itu masih kecil, karena ilmu Allah lebih luas daripada itu, ya. Iman kita jangan sampai goyah, ya. Iman kita jangan sampai kalah dengan hal-hal yang tentunya bisa membuat guncang, ya. Kita tetap, semua itu adalah kuasa Allah. Tidak ada daya upaya, usaha, kekuatan, itu bukan yang datang dari Allah. Semua datang dari Allah, ya. Ilmu-ilmu tadi Mbah katakan tadi itu sebagai wasilah, lantaran, ya, sebagai ya lantaran menggunakan alat itu tadi, ya. Itu tentu juga tetua adat, tetua leluhur, ilmu-ilmu orang tua dulu, itu tentu sudah diperhitungkan masa-masa dan tentunya sudah terbukti. Mudah-mudahan walaupun sebentar, walaupun tidak lama, bermanfaat kepada teman-teman. Saya cuma ingin menggugah kembali, meneruskan kembali ilmu-ilmu leluhur, adat istiadat, budaya dulu, jangan dilupakan. Demikian, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman tetap jaga kekompakan, jaga kesehatan tentunya, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.